yang lain itu kan bukan calon menang kan. Kami nggak menganggap sesuatu yang luar biasa. Yang saya kaget itu kalau seandainya ketemu sama Pak Prabowo atau Pak Jokowi gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, sekarang kita akan membahas ya Pilgub DKI yang selama ini sudah rame banget nih ya, perseteruan antara anak abah yang terbelah karena yang satu memilih dan mendukung 03 Pramono dan Rano Karno dan yang lainnya gercos katanya ya. Tapi ini membuat bimbang nih karena kemarin itu Bang Dul dan juga Mas Pram itu mendatangi kediaman rumah Pak Anies Baswedan yang dimana dianggap Pak Anies telah mendukung 03. Dan tentu ini menjadi perdebatan lagi ya untuk para anak-anak abah. Tapi banyak juga yang menyarankan untuk bersatu dan mendukung 03 karena kalau mau gercos juga tidak akan kepakai gitu. Malah justru itu menguntungkan pihak 01 yaitu RK Suswono. Tapi yang menjadi fokus gue saat ini adalah pernyataan dari Bung Bahlil ya, yang mengatakan ya itu biasa saja. Kalau bertemu dengan Pak Prabowo lah itu yang luar biasa. Dan beliau juga mengatakan nah kalau RK sudah bertemu dengan Pak Prabowo, dengan Jokowi, wah ini politis yang bagus kata dia kan. Coba kita bacakan dulu beritanya sebentar. Dari Kompas TV, soal Pramono Rano bertemu Anies, Bahlil tak luar biasa. Jika bertemu presiden saya kaget. Wow, ya kita tahu lah ya presiden mendukung siapa. Bahlil tetap optimis calon gubernur yang diusung Kim plus RK Suswono akan menang di Jakarta. Wow, pede sekali ya teman-teman semua ya. Padahal sih kalau menurut gua pribadi malah justru RK itu sudah mulai kelimpungan, mulai bingung nih, kayaknya sudah banyak yang tidak mendukung dia ya. Dan juga elektabilitasnya dan surveinya itu menurun guys. Pertemuan calon gubernur dengan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo lebih spesial seperti yang dilakukan Ridwan Kamil yang bertemu dengan Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Sementara itu Ridwan Kamil optimis jika dukungan dari Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo bisa meningkatkan elektabilitasnya. RK mengajak para pendukung Jokowi untuk memilihnya di Pilkada Jakarta. Ridwan Kamil menegaskan dirinya dapat dukungan dari Jokowi dan Prabowo. Ya sekarang kita lihat ya, nanti jika RK tidak menang di Jakarta, wah berarti itu tandanya adalah pendukung Jokowi di Jakarta itu dikit. Begitupun dengan pendukung Pak Prabowo ya. Tapi gua rasa sih kalau orang Jakarta sih orangnya yang militan ya, pinter lah, cerdas lah ya, bisa memilih mana yang terbaik untuk Jakarta sendiri ya. Karena kan lagi-lagi kita melihat rekam jejaknya ya kan. Rekam jejak RK itu gimana di Bandung kemarin kan gitu. Tapi kalau membahas Bang Bahlil ini agak lain emang ya, ketum satu ini. Coba kita lihat di akun X ya. Tweetan dari Jejak Digital ya, Bahlil. Satu aja, jangan tabrak aturan. Kalau tabrak aturan, yang penting jangan ketahuan. Ini kocak sih menurut gue ya. Coba kita lihat dulu videonya nih. Yang penting menang. Satu aja, jangan tabrak aturan. Kalau tabrak aturan, yang penting jangan ketahuan. Kalau menurut gue sih ini udah kebablasan banget ya. Coba kita lihat komentar sedikit ya daripada netizen. Nah, dari Jack, stres ini barang. WKWK dihina terang-terangan kita sebagai rakyat. Dari calon presidenmu kelak, kok dia dengan entengnya bisa ngomong gitu ya? Pejabat-pejabat kita sadar gak sih zaman sekarang udah bukan kayak zaman Orla yang semuanya gak bisa dikonsumsi publik secara gampang. Jadi mungkin makin kesini kayaknya pejabat kita gak ada yang punya malu atau emang udah belagu aja. Ya nggak semuanya sih guys, 1-2 aja sih ini. Kebetulan Pak Bahlil ini yang terlihat sekali gitu ya. Tapi kalau menurut gue sih beliau ketar-ketir sih ya. Kayaknya calon yang dia dukung bakalan kalah. Oke teman-teman semua, kita lihat komentar para netizen. Kan yang lain itu kan bukan calon menang kan. Biasa aja. Kami nggak menganggap sesuatu yang luar biasa. Yang saya kaget itu kalau seandainya ketemu sama Pak Prabowo atau Pak Jokowi gitu kan. Kan yang lain itu kan bukan calon menang kan. Ridwan Kamil kan sudah ketemu sama Pak Prabowo presiden, sama Pak Jokowi sebagai mantan presiden.
kami juga menganggap sesuatu yang luar biasa proses politik, komunikasi politiknya. Ya. Kabar baik hari ini, mobil curhat sudah ada prototipe-nya. Jadi ada bilik curhat, dinding teriak, dan game injak masalah. Nice! Bagus. Nah ini kayaknya injak masalah ya. Polusi udara, macet, sembako mahal. Nice. Emang masalah tuh harus diinjek guys. Gitu. Jadi ya, good job. Aduh pusing gua. Katanya kalau mau pukul-pukul nanti juga difasilitasi. Betul, memang kebutuhan orang-orang Jakarta saat ini untuk memukul ya. Jadi ya, alhamdulillah lah kalau ada yang memfasilitasi. Oh ini versi kecil guys ternyata gitu. Nantinya ada 3 versi. Nah ini kayaknya teriak deh. Jadi kalau buat teman-teman yang mau neriak, boleh. Sistemnya janjian via apps. Mobil terparkir di sejumlah titik. Gokil memang. Mudah-mudahan nggak parkir di sembarang tempat ya. Takutnya macet aja karena nanti didatangin sama banyak orang. Jatuhnya ya atasi masalah dengan masalah. Nah, gimana teman-teman? Coba komentar di bawah deh. Semoga berhenti di prototipe ya, seperti yang lalu-lalu. Agak lain emang ya calon satu ini ya. Ya netizen bisa menilai sendiri ya apakah nanti akan memilih atau enggak. Ini Pak Bahlil kayaknya sih pilihan Anda nggak terpilih nih di Jakarta. Gimana nih Pak? Terketir kayaknya ya. Oke kita lanjut lagi guys. Nah nih bentar lagi Mas Pram hadir. Nanti gue tanya bagaimana dia habis ketemu Pak Anies tadi pagi. Ya, nih gue tanya nih. Lihat. Halo Mas Pram, tadi kan Aku lihat komentarmu yang pagi-pagi ketemu kamu gituin. Jangan pada berantem yang penting ya. Gimana untuk anak Abah? Yang penting anak Abah jangan golput karena arah Abahnya udah jelas. Mantap. Makin kita gas lagi nih Om Pram nih di sosial media nih biar kawan-kawan anak Abah makin merapat. Makasih ya, makasih. Oke, siap Om Pram. Salam buat anak-anak Abah. Makasih ya, salam banget. Makasih. Yo ya, dengar ya. Semua udah arahan Abah. Oke, kalau udah Mas Pram yang ngomong, udah nggak mungkin kita neko-neko dah ya. Oke, assalamualaikum. Bapak Anies Rashid Baswedan resmi mendukung Mas Pram dan Rano Karno di DKI Jakarta. Itu terkonfirmasi langsung oleh juru bicara resmi beliau, Bapak Sahrin Hamid. Ya, terkonfirmasi juga di beberapa media. Silakan, ini bisa dipertanggungjawabkan kawan-kawan. Ya, jadi informasi yang benar adalah Anies Rashid Baswedan resmi mendukung Mas Pram dan Rano di DKI Jakarta melalui terkonfirmasi langsung oleh juru bicara resmi beliau. Ya, jadi untuk menangkal seluruh informasi yang berseliweran, silakan. Dan pernyataan saya ini dapat dipertanggungjawabkan, teman-teman. Ya, karena ini dari juru bicara beliau, Bapak Sahrin Hamid. Ya, jadi kalau kita mau mengambil informasi, ambillah informasi dari media-media yang kredibel. Begitu kawan-kawan, bukan dari ocehan, dari apa informasi yang hoax, tidak jelas, teman-teman. Ini penting kawan-kawan. Jadi kalau Abah kita sudah mendukung, ya udah bismillah aja guys ya. Bismillah, menang 1 putaran. Menyala, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kemarin ada yang datang ke rumah Pak Anies, terus ngaku didukung. Padahal Pak Anies belum mengeluarkan statement, belum ngomong apa-apa. Udah langsung di framing begini begitu. Pakaian bini gak ada yang utuh. Jadi harus paham ya teman-teman ya. Saya tegaskan sekali lagi bahwa tidak ada dukung-mendukung dari Pak Anies. Siapapun dari paslon mana mau datang ke rumah Pak Anies, silahkan. Ya enggak? Kita tahu Pak Anies orang yang cerdas, orang yang pinter, berwibawa, luar biasa. Kerjanya bagus waktu kemarin jadi gubernur DKI Jakarta. Makanya mereka berbondong-bondong. Ingat, pada waktu Pak Anies jadi gubernur, orang-orang mereka yang paling membenci kebijakan Pak Anies di DKI Jakarta, saya tegaskan sekali lagi, ingat, dari Partai Merah. Akhirnya semua akan projo pada waktunya gitu ya. Selagi masyarakat kita fanatik buta atau mengkutulkan salah satu tokoh, dan pernah berharap Indonesia ini bakal jadi maju. Ini contohnya, sehat selalu abahku. Tadinya saya mau golput untuk Pilgub Jabar, tapi setelah lihat abah Lenggowo seperti ini, aku pilih ASI.
Ini satu lagi, kalau bukan karena Abah Anies tadinya mau coblos semua, insya Allah karena lihat video ini siap coblos pasangan ASI. Dan ini lagi satu lagi, kemana arahan Pak Anies, di situ saya akan pilih. Ya seperti yang tadi gue bilang, kalau masyarakat kita masih mengutuskan salah satu sosok atau tokoh yang nggak bakalan maju juga, akan tetap seperti ini keadaannya gitu. Yang jadi heran, masyarakat kita tuh terlalu gampang lupa. Padahal yang dikasih sama Anies ini gagasan dan pemikirannya, tapi kebanyakan pendukungnya tuh nggak bisa menilai itu, tetap aja mengkultuskan salah satu tokoh. Itu yang menjadi kecewa banget di gua gitu ya. Ya seperti yang gue bilang tadi, semua akan projo pada waktunya. Walaupun nanti Pak Anies jadi presiden, mungkin pendukungnya juga akan menjadi pronis seperti projo gitu kalau kayak gini caranya. Dan secara nggak langsung kemanapun Pak Anies mendukung, bahkan kalau Pak Anies mendukung mantan koruptor pun mungkin bakal diikutin juga sama pendukung-pendukung yang fanatik. Ya itulah salahan berpikir kita sebagai rakyat yang IQ-nya tuh 78 gitu. Terima aja faktanya. Jadi kalau emang kayak gitu ya mungkin emang nggak ada harapan lagi kali ya. Kepada anak-anak Abah dan para pendukung Anies Baswedan yang khususnya berada di Jakarta, menurut gue ini adalah saatnya kita keluar dari jebakan ilusi yang bernama gercos atau coblos semua. Kenapa gue bilang gercos sebagai jebakan ilusi? Karena faktanya, apapun yang terjadi, tahun 2024 ini, Jakarta pasti akan memiliki gubernur dan wakil gubernur baru. Dan kemungkinannya hanya ada dua. Kalau nggak R.K. Suswono, ya Mas Pram dan Bang Dul. Kemudian fakta berikutnya, bahwa MK tidak mengakomodasi kota kosong, apalagi coblos semua. Jadi artinya apa? Bahwa coblos semua tidak akan memiliki pengaruh apapun, kecuali bahwa gercos hanya akan menguntungkan paslon R.K. Suswono. Kenapa begitu? Karena jelas bahwa yang gercos itu kebanyakan anak-anak Abah. Dan anak-anak Abah gak mungkin memilih R.K. Suswono. Jadi artinya perolehan suara R.K. Suswono tidak akan terganggu dengan gercos, tapi malah akan diuntungkan dengan banyaknya yang gercos. Paham ya? Nah, fakta terakhir, bahwa untuk Pilkada Jakarta, Pak Anies kan sudah jelas-jelas mendukung paslon Mas Pram Bang Dul. Buktinya, gak mungkin dong, kalau tinggal 10 hari menjelang pencoblosan, masa iya Pak Anies mau menerima Mas Pram dan Bang Dul kalau Pak Anies gak percaya dan gak mendukung mereka. Nah, sekarang kenapa kita semua mendukung Pak Anies? Jelas karena kita percaya sama Pak Anies kan? Karena kita melihat rekam jejaknya Pak Anies, di mana tidak pernah sekalipun keputusan beliau pernah mengecewakan kita, apalagi mengkhianati perjuangan gerakan perubahan. Nah, terus kenapa sekarang di Pilkada 2024 kita jadi tiba-tiba berhenti percaya sama keputusannya Pak Anies? Kalau sekarang kita berhenti percaya sama keputusannya Pak Anies, terus besok setelah selesai pilkada, apa kita akan balik lagi percaya sama Pak Anies? Kalau gitu, artinya kita nggak konsisten dong. Jadi untuk semua anak-anak Abah yang berada di Jakarta khususnya, gue nggak minta kalian untuk percaya sama gue. Tapi gue minta kalian semua untuk tidak menggunakan emosi dan kembali menggunakan rasionalitas kalian. Gue minta kalian untuk terus percaya sama Pak Anies. Percaya bahwa ke depannya Pak Anies insya Allah akan tetap istiqomah. Percaya bahwa Pak Anies pasti punya pertimbangan yang jauh lebih menyeluruh dan lebih lengkap daripada kita. Gue yakin bahwa dukungan Pak Anies kepada Mas Pram dan Bang Dul pasti adalah untuk kebaikan para anak-anak Abah, untuk kebaikan para pendukung dan relawan, demi kelangsungan perjuangan gerakan perubahan ke depannya. Jadi sekarang terserah kalian. Apakah kalian mau terus percaya sama Pak Anies dan memenangkan Mas Pram Bang Dul? Atau kalian masih mau gercos dan membuat R.K. Suswono menang? Kalau gue sih, jelas. Gue memilih untuk terus percaya sama Pak Anies dan ikut arahan beliau untuk mendukung Mas Pram Bang Dul. Semoga kalian juga begitu. Amin. Salam semangat antitesa 24.